Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Firly Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, video kali ini saya mau memberi sebuah insight yang kita coba agak dalam. Kita cuma fokus di Bitcoin aja dan nanti saya kasih perbandingan terhadap pasar lainnya ya. Yang mau saya bahas apa di sini? Di sini saya mau bahas tentang ini mungkin teman-teman sering banget lihat namanya Wall Street cheat sheet ya. Atau di sini kita bisa bilang namanya market cycle. Yang mana di situ tuh menyebutkan bahwa pasar itu dia naik, pas naik itu apa namanya? Banyak orang yang masuk, tapi justru di situ adalah point of maximum financial risk alias resikonya paling besar. Karena setelah itu akan ada penurunan yang signifikan banget gitu. Di situ nanti akan mencapailah kita di point of maximum financial opportunity, di mana saat orang-orang mulai pada panik atau mulai pada loss besar, disitulah investor cerdas mulai masuk. Lalu dia naik lagi, disitulah investor cerdas mulai ambil profit seperti itu. Di sini ada sedikit, mungkin kita bahas sedikit ya di sini ya tentang apa aja sih yang kira-kira jadi emosi pasar di situ gitu loh. Mungkin ini versi yang lebih apa namanya komprehensifnya, versi sederhananya ada di sini sebenarnya. Gampangnya kayak gini, di sini ada stealth phase alias, saat ya orang belum terlalu perhatian banget sama sebuah aset atau sebuah, apapun lah, mau saham, mau kripto, mau apa segala macam, orang nggak akan terlalu perhatian. Lalu di sini sebenarnya, orang-orang pintar, smart money ya, investor-investor yang calon menjadi kaya dari sebuah instrumen, itu masuk, lalu dia ada take off, ya naik lah ya. Lalu ada first sell off atau mungkin orang-orang yang di sini ada beberapa yang udah ambil profit gitu kan, turun. Lalu ada bear trap. Di sini orang-orang akan mulai masih mengejek-ngejek sebuah aset tersebut gitu. Mengejek-ngejek atau bilangnya ya ini mah bakal turun lagi apa segala macem lah gitu. Tapi di sini di balik itu investor-investor institusional mulai masuk gitu. Lalu naik lagi, naik lagi, naik lagi sehingga pada satu saat masuklah media attention. Saat saat mainstream media mulai ngomongin tentang itu, disitulah mulai istilahnya snowball effect ya. Sebuah efek yang membuat makin lama makin naik gitu. Mulai antusias, lalu greed, delusion, dan paradigma baru. Maksudnya di sini di apa namanya di naik yang di sini ini udah ibaratnya kalau kita beli pun hampir pasti cuan gitu. Asal beli nggak usah mikir masuk masuk cuan masuk cuan. Tapi di sini jadi akhirnya orang mulai serakah atau mulai delusi dan akhirnya mulai nggak mikir gitu. Dia beli all in ternyata beli all innya di pucuk atas. Kalau ada turun, turun orang bakal denial. Ah ini cuma koreksi kok. Ah ini kok cuma koreksi kok. Lalu ada bull trap istilahnya. Dia akan naik, orang nyangka oh ini naik lagi nih return to normal, tapi ternyata enggak, karena ibaratnya semua yang ada di sini smart money dan institutional investor sudah ambil profit atau sudah waktunya nge-short sehingga akhirnya mulai fear capitulation, mulai takut, mulai ngejek-ngejek bilang trading haram apalah segala macam gitu, akhirnya putus asa, di cut loss, sayang juga gitu kan, mau di cut loss udah loss 80%, 90%, mau diem aja juga yang nggak enak kayak nahan berak gitu kan, sehingga akhirnya yaudah mereka putus asa baru kembali ke dalam tanda kutip trend line yang sebenarnya ini ya, mean ini ya, return to mean kayak gitu. Atau kalau di Wall Street cheat sheet ya sebenarnya kalau kita elaborasi lagi emosinya itu sangat-sangat mirip juga, sama aja sih sebenarnya, cuman bentuknya beda dikit, tapi ya ini lebih di ini aja, lebih di apa namanya dielaborasi lagi. Dan ini biasanya kejadian bolak-balik 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 ya. Saat naik pertama, kedua itu pasti orang-orang pada di sini sesakar rally. Maksudnya, ah ini bohongan lah, nggak akan naik gitu. Itu juga ada disbelief this rally will fail like the others gitu. Lalu mulai ada harapan, harapan itu maksudnya oke lah, bisa lah, naik lah. Optimisme, oh bener nih naik nih. Nah, baru di sini orang mulai all in, atau di sini mungkin media di atasnya media attention ya di gambar yang satu lagi tadi, lalu naik naik terus gitu kan, terus ya ini sama bull trap complacency atau mulai merasa puas tapi masih agak-agak denial gitu kan, turun terus naik, ah enggak, ah ini cuma koreksi, lama-lama kok turun loh, kok turun, bilangnya buy the dip tapi kok dipnya dip lagi dip lagi dip lagi gitu kan.
denial, dan akhirnya panik dan capitulation segala macam lah. Akhirnya udah hilang. Nah, ini mau saya coba dicocok logikan dulu dengan apa yang terjadi di Bitcoin. Sebelum yang kita cocok logikan dengan yang terjadi di Bitcoin sekarang, kita coba cocok logikan dengan yang terjadi di 2017-2018 ya. Sebelumnya ada ini dulu, ada catatan dulu bahwa kita kita nggak akan pernah tahu kita lagi ada di mana di market cycle ini, kecuali dia sudah terlewat. Kalau menurut saya kayak gitu. Karena biasanya kita menyangkanya bakal delusion, tapi ternyata udah di return to normal atau segala macam lah kayak gitu. Kita nggak tahu. Dan yang kedua, kita nggak tahu kapan ini berlangsung, dalam artian berapa lama, karena waktunya benar-benar eh, kita nggak tahu kalau kecuali dia udah terlaksana gitu. Lalu naik turunnya pun kita juga nggak tahu akan selama apa, sebanyak apa, sebesar apa gitu ya. Kita hanya bisa tahu kalau ini udah kejadian. Ini kalau udah kejadian. Jadi mungkin kalau misalkan kita ceritanya sudah di euforia, ya mungkin kita nggak akan tahu gitu. Kita nyangkanya ah masih di belief nih atau di thrill gitu. Sama di sini juga new paradigm mungkin kita masih di grid kayak gitu ya. Kita pokoknya kita nggak pernah tahu sampai itu udah selesai. Karena biasanya kita juga kejebak emosi kita. Oke, ini saya punya Bitcoin di 1 minggu. Sebelum yang ada di sekarang, kita coba pakai yang lalu dulu, yang 2017 ya. Oke, di sini mungkin yang bear trap sama yang apa namanya kalau di sini take off, atau yang di sini ada hope sama disbelief, mungkin nggak terlalu kelihatan di sini. Tapi saya bisa melihat bahwa di sini apa namanya, paling nggak si media attention sampai new paradigm di sini ya. Media attention, enthusiasm, greed, delusion, dan new paradigm itu ada semua. Kalau di sini mungkin optimis, belief, thrill, dan euphoria. Itu ada semua sampai di pucuk atas ini. Di pucuk atas ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, dia ya di 2017 tuh naik terus ya. Dan saya pun sebagai angkatan 2017, saya waktu itu pertama kali beli Bitcoin somewhere di Oktoberan kalau nggak salah. Oktober apa November gitu. Ya asal beli cuan gitu, asal beli cuan sampai Desember saya udah cuan banget gitu. Dan ya emang ada sempat kejebak juga walaupun nggak hilang semua. Ya, waktu itu saya beruntung saya belum bisa trading, saya belum tahu analisis, tapi kebetulan waktu itu saya jual profit saya sehingga nggak nyangkut banyak banget gitu loh. Teman-teman bisa lihat di sini adalah mungkin eh, ya euforia pasti kita tahu di sini karena udah tahu di pucuk kan. Tapi bayangin kok teman-teman sebagai orang yang ada di situ, kita nggak tahu, kita nganggapnya 20.000 itu hanya awal gitu. Kita bisa menuju 50.000, bisa menuju 100.000, bahkan $1 juta gitu waktu itu kayak gitu. Kita nggak tahu, sehingga waktu itu dia turun jebret sampai ke sini nih berapa? 11.000 ya. Jadi dari 20.000 ke 11.000, hampir setengahnya. Lalu dia diam-diam lagi, terus ada naik nih. Nah, yang ada naiknya ini kita anggap sebagai dia return to normal. Kita kita pasti orang-orang yang baru mulai belajar technical analysis, lalu yang nyangkut baru mulai cari-cari pembenaran. Ah, ini koreksi doang, ah ini koreksi doang gitu. Atau di sini kan complacency. Ya, ini cuma cool off dulu sebelum rally berikutnya gitu kan. Situ bull trap di sampai ke 17.000 ini kan, tapi ternyata turun lagi. Nah, turunnya itu ini yang jadi khas itu gini. Turunnya itu pelan-pelan, tapi tiba-tiba nanti di akhir kenceng. Nah, kayak ini. Ini turunnya pelan-pelan. Sebenarnya nggak pelan-pelan banget sih, tapi kalau kita lihat dari sini nih, pelan-pelan, 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 sambil orang-orang masih berharap terus kan. Ya nggak apa-apa nanti Juli naik lagi, taunya enggak. Nggak apa-apa nanti akhir tahun naik lagi, taunya enggak. Kayak gitu. Kalau ini kan fear capitulation kan. Ya maksudnya fear itu takut ya orang-orang yang nyangkut pada cut loss sehingga akhirnya mulai turun-turun-turun lagi gitu. Capitulation itu saat yang beli lebih banyak daripada yang jual, dan yang jual nggak kuat buat sorry, yang beli nggak kuat buat naikin. Sorry, kata-katanya tadi kebalik. Yang jual lebih banyak daripada yang beli, lalu yang beli nggak kuat buat naikin gitu. Kalau ini mungkin di denial atau panik ya. Jadi ini anxiety sampai denial sampai panik ini masih di sini kalau menurut saya nih, sekitaran sini nih. Mungkin sampai Juli atau akhir tahun gitu. Karena orang pada mikir, ah ini Bitcoin kita in buat teknologinya kok, kita to the moon, kita mulai ngomong fundamental apa segala macam bla 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 bla, tau lah itulah pokoknya. Kayak gitu. Baru nanti kita ke anger dan depression. Kalau di sini ya kita di despair aja, di despair. Maksudnya anger dan depression itu terjadi di sini kalau menurut saya. Di mana namanya?
di akhir 2019 akhir 2018 yang jadi ke 3.000 nih di sini. Ini udah despair, udahlah bodo amat Bitcoin balik ke 1.000 lagi atau balik ke ini. Pada kenyataannya ternyata enggak. Tapi kan udah apa namanya? Udah turun terus akhirnya dia berhenti turun kan. Yang mana kalau di sini ya mungkin di depression, terus saat naik ya orang mulai nggak percaya kan, this is sucker rally gitu. Maksudnya ini bodo amat, depresi, disbelief. Sementara kalau ini kan return to the mean kayak gitu. Oke, lalu baru di 2019 ya ada naik, orang masih belum terlalu percaya kan, this is a sucker rally gitu. Ya nggak akan balik ke ATH. Dan benar dia turun, turun lagi kan ke 3.000, baru dari situlah dia mulai bull run-nya. Ini juga ya mirip-mirip sih gitu kan. Kan di sucker rally turun terus ya nanti ini kan terus nanti pas udah naik baru ada hope kan atau harapan. Kalau di sini mungkin apa namanya? Masih belum ya, masih smart money-nya. Jadi siklusnya kayak gitu. Siklusnya adalah eh, naik, turun, terus orang mulai nggak percaya, orang udah pokoknya udah rugi banget lah di sini, udah putus asa, lalu naik, orang masih belum belum valid, belum valid, turun lagi dan mulai naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, lalu nanti balik lagi ke siklus yang ada di sini, mulai media attention lagi, enthusiasm lagi, greed lagi, dan di sini juga mungkin mulai hope, hope itu wah bisa nih naik nih gitu, lalu mulai optimis dan believe. Sama di sini juga kan, ini ada naik, naik bisa nih. Terus mulai optimis, mulai di sini mulai tetap optimis, tetap semangat dan segala macam apapun mulai naik. Dan satu satu ciri khas dari market cycle ini eh beberapa ya. Ini paling nggak yang saya tahu eh di market cycle berikutnya biasanya si pucuk atas dari yang di sini itu akan dikalahkan gitu. Sama, jadi euforia yang di sini akan dikalahkan oleh euforia berikutnya gitu. Dan di Bitcoin saya rasa kita udah kayak gitu juga ya. Terbukti 20.000 sudah apa namanya sudah terkalahkan gitu. Tinggal sekarang pertanyaannya kita lagi ada di mana. Nah, saya coba kasih gambaran dulu, selain Bitcoin ada juga gitu. Nah, ini Nasdaq Composite Index alias ya Nasdaq apa namanya? Nasdaq itu saham-saham yang ada di Amerika ya, di Amerika Serikat. Ini juga mirip, cuman tadi saya udah bilang ya, market cycle itu kita nggak tahu berapa lama, lalu berapa besar. Kebetulan di kripto ini cepet banget market cycle-nya. Nah, lihat Nasdaq dari 96 nih ya, dari 96. Sahamnya Yahoo lebih besar daripada pas pertama kali dia beli gitu kan. Double ya, more than double gitu. Itu. Lalu eh Amazon go public gitu kan, lagi. Terus AOL lagi, acquisition lagi. Terus Desember apa namanya? Analis Henry Blodgett berkata Amazon stock lalu di bawah 250 akan ke 400 gitu kan. Nah, benar akhirnya ke 400 benar. Terus gitu terus. Jadi itu mulai mulai apa namanya? Mulai siklus-siklus yang apa namanya? Mungkin optimis dan segala macam. Sorry, optimis dan segala macamnya mulai datang. Mungkin kalau kita bandingin di sini mulai enthusiasm dan media attention ya yang ada di sini. Terus di ini AOL AOL lagi ada akuisisi yang paling besar. Nah, all time high di Nasdaq terjadi di 2000, lalu dia turun naik lagi. Nah, ini ya, turun bull trap yang denial tadi, terus akhirnya turun 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 aja terus gitu kan. Sampai ini di 2004 ya di sini ya. Jadi dia naik jauh, bubble-nya meledak, turun, turun, turun di 2004. Ini sampai 2004. Coba kita sesuaikan dengan harga Nasdaq yang ada sekarang. 2004 mana 2004? Ini time frame 1 bulan ya. Ini yang bubble-nya ini. Kalau kita lihat di sini puncaknya di 2000 sampai 2004. Puncaknya di sini 2000, 2004. Nah, yaitu. Tapi berikutnya dia naik terus akhirnya lihat. Naik sampai sekarang Nasdaq ada di berapa? 14.000. Dan sangat-sangat mungkin ini kita udah ada di target di apa namanya? Delusion atau greed atau new paradigm. Teman kita belum tahu sampai mana turunnya, ya udah kita tunggu aja buat Nasdaq. Ini tapi lihat bubble yang terjadi itu sering kali di overcome ya atau
dilalui lagi oleh bubble yang berikutnya gitu. Di Bitcoin juga gitu ya. 20.000 udah lewat jauh. Nah, pertanyaannya, sekarang kita udah di mana? Bayangin orang-orang kemarin beli saat Elon Musk nge-tweet, saat ini segala macam segala macam. Apakah apakah kita sudah lewat new paradigm atau ya kita udah di euforia? Sekarang kita di mana? Dan kalau misalkan kejadian fear capitulation nanti kira-kira mau di mana? Saya udah bilang bahwa kita nggak bisa tahu, kita hanya bisa memprediksi ya. Kita nggak bisa tahu kecuali itu udah kejadian. Tapi kalau saya lihat ya, ini mungkin saya bilang cocok logi, oke fine nggak apa-apa, karena tapi tanda-tandanya udah mulai mirip gitu loh. Dan apa yang kita lihat di media itu udah sangat-sangat mirip. Di sini saya coba kasih pakai memanggil ya. Di sini kalau kita cocok logikan ini adalah bear trap. Teman-teman mungkin yang ikut yang trading di tahun sorry bukan di situ, tapi di sini. Mungkin yang ikut trading dari tahun 2020 angkatan corona, pokoknya kita tahu lah ini udah makanya ini adalah dibilang yang suckers rally, disbelief ini kalau ini saya bilang. Jadi disbelief, intinya disbelief itu kan bilang dia this is suckers rally atau this rally will fall like the others. Maksudnya kenaikan yang ini akan gagal seperti yang lain gitu. Nah, ya benar, dia naik, waktu itu Bitcoin kan naik sampai berapa ya waktu itu 13 ribuan ya. 13 ribu sampai ke 10 ribu, lalu dump sampai ke 4 ribuan gitu kan. Terus mulai naik lagi, naik lagi, naik lagi, tapi ada bear trap. Ini jadi saya coba samain dari dua ini kita sintesis ya. Ada first sell off, bear trap di sini, yaitu dari orang-orang yang berhasil beli dari 4.000 ke 13.000 ini pasti ya ada yang cari ambil cuan lah di sini ya. Makanya ada turun gede nih di sini. Tapi di situ orang mulai ini, mulai apa? Ah ini bakal turun lagi, tapi ternyata enggak gitu kan. Pas. Lalu saat apa namanya? ATH tertembus, akhirnya orang mulai mulai melirik nih. Ini kan ATH di 20.000, ini ketembus, orang mulai melirik nih, mulai di sini mulai hope atau mulai optimis ya di sini ya. Kalau di sini, mungkin kalau di sini kita mulai media attention ya, tapi belum terlalu banyak kalau menurut saya. Akhirnya di sini mulai optimism, hope gitu ya kalau di sini. Karena begitu apa namanya ATH ketembus, dia ngegas terus. Oh, oke oke mulai masuk gitu. Nah, lalu di sini ada turun. Nah, di sini orang mulai takut nih karena kalau para technical analyst ngitung pakai Fibonacci kayak gini, di sini adalah apa namanya di sini zona-zona yang bisa apa namanya bisa menyebabkan pembalikan arah gitu di situ. Apalagi ini turun dua kali gitu, dua dua candle weekly ya turun. Orang mulai panik di situ, tapi ternyata di sini ada yang bilang Elon Musk itu beli Bitcoin, Tesla ya sorry. Jadi Tesla masuk berita beli BTC, mulai media attention. Ya nggak? Jadi pas di situ orang-orang mulai mulai bahas kripto sana sini. Influencer mulai berdatangan. Yang buka VIP atau buka kelas trading mulai banyak. Ya saya juga sih, cuman saya dari dulu ya. Nah terus dari situ ada yang lain-lain lagi, apalagi mulai banyak lagi ya berita, terus mulai orang-orang mulai mulai ngebahas masuk kripto aja daripada saham apa segala macam bla 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 bla. Di sini media attention nih. Udah. Lalu kita kesini lagi, ya akhirnya greed, delusion, dan new paradigm. Sini juga sama di sini. Belief, thrill, dan euphoria. Di sini pokoknya di sini area-area sini asal beli cuan gitu aja. Asal beli cuan gitu. Nah, di sini baru mungkin di sini puncaknya ya. Kalau di yang satu tadi euphoria, satu lagi new paradigm, di sini puncaknya dari bull market kalau saya bilang sih. Kenapa? Karena ini satu semua orang jenius. Yang kedua, asal beli cuan. Orang mulai halu. Halunya bilangnya ya, oh Bitcoin 100.000, Bitcoin 1 juta, apa segala macam lah. Tapi pada kenyataannya ya nggak juga gitu kan. Sebenarnya udah ada tanda di sini, ada candle yang besar ini bearish engulfing, mungkin orang masih nggak peduli amat disangka koreksi-koreksi dan akhirnya turun. Mungkin mungkin ini bisa jadi bull trap yang di sini, tapi menurut saya bull trap itu harusnya lebih lebih apa namanya lebih tidak obvious lagi. Mungkin kalau di sini saya lihat em, ini nih kenaikan yang di sini
atau mungkin bisa jadi dia ada naik lagi, bisa jadi. Nah, di sini kita mulai return to normalnya nanti dulu, atau complacency ya. Target saya mungkin perkiraan ya, mungkin ini kita sampai support, lalu akan ada, ini perkiraan ya, makanya saya bilang ini kita tidak bisa tahu kecuali dia sudah kejadian. Bentar, saya gambarin dulu biar agak jelas dulu, gini aja. Mungkin ini bakal kayak gini atau gini, atau langsung juga nggak masalah, intinya kayak gini. Untuk proyeksi, denial, atau bull trap, ya kan? Atau apa namanya, eh, complacency ya tadi ya. Pokoknya intinya, yang kemarin cuma koreksi, gitu aja. Intinya sih kayak gitu, ya. Proyeksinya sampai sini. Cara kenapa saya ngeproyeksiin itu simpel sih, saya cuma bikin Fibonacci dari sini sampai pucuk bawahnya, yang mana dia ada di 0,618-nya di sini. Nah, kalau misalkan dia berhasil balik dari atas ke atasnya situ, atau mungkin bahkan sampai ke 60.000, baru kita pikirin lagi ya, analisanya ya. Ini kejadian, track recordnya juga ada. Hampir setiap kali dia turun lalu naik lagi sebelum dia bear market atau crash, itu naiknya sampai Fibonacci. Coba kita lihat di 2017, ada juga. Kalau kita lihat yang di sini, dari sini sampai ke ini, lihat dia naiknya sampai di Fibonacci 0,618 ya di situ. Tunggu ya, kita zoom biar lebih jelas. Nah, jadi saya tarik garisnya dari pucuk atas sini sampai ke pucuk bawah sini. Dia ada naik sampai ke 618-nya dulu, dan dia gagal nembus closing di weekly-nya, dan dia turun, mulailah apa namanya, bear market gitu. Jadi mungkin ini bull trap dan apa namanya, dan denial-nya itu tadi, baru dia turun 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 turun. Nah, makanya di sini juga yang sekarang saya prediksi dia bisa naik sampai situ. Kalau misalkan dia gagal, apa namanya, ya udah kita mulai mulai bear market. Tapi kalau dia berhasil naik bahkan lebih tinggi lagi, nanti kita analisa ulang gitu. Nggak apa-apa, analisa salah nggak apa-apa. Yang penting kita punya manajemen resikonya. Ini bisa jadi, ya mungkin bisa jadi pas ini juga udah telat, udah bull trap, tapi kemungkinan kita bisa kesini lagi dulu gitu kan. Terus nanti kita mulai turun 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 seperti itu. Atau mungkin juga ini kita giniin juga. Nah, ini si yang apa namanya, si yang ada di sini juga bisa jadi udah jadi bull trap gitu. Lihat dari yang sini sampai ke sini, dan mungkin kita udah di bear market. Kita nggak pernah tahu sampai itu udah kejadian. Gitu aja intinya. Intinya kita menuju ke sana lalu ke sana gitu ya. Nah, pertanyaannya, saya pakai skenario bahwa bull trap belum kejadian ya, yang bull trap atau denial, kita bisa ke sini. Pertanyaannya adalah ke bawahnya sampai mana gitu. Kalau kita lihat di sini, anger, depression, disbelief-nya itu sampai mana, atau anxiety, denial segala macam. Atau return to the mean-nya itu sampai mana gitu. Nah, kita coba, saya coba pakai metode yang ini dulu ya. Return to the mean-nya kira-kira sampai mana. Kebetulan saya udah gambar garis nih. Ini adalah trend line yang dibuat dari sejak pertama dia break dari berapa, 1.000 kalau nggak salah. Dari situ, dan saya tarik, kebetulan ini disentuh terus trend line-nya. Nah, saya perkirakan mungkin min-nya itu ada di situ, di trend line ini. Nah, cuman kan biasanya ini bakal berkepanjangan ya. Nggak, ya kalau sekarang ya 5.000 siap-siap nggak itu kalau di situ. Ya mungkin nggak kejadian seperti itu. Cuman kalau kita proyeksikan bahwa yang itu terjadi ya, bull trap atau denial-nya terjadi, dia mungkin nggak akan turunnya, nggak akan langsung jebret semalam gitu. Pasti kan berkepanjangan. Pasti kayak gini dulu, gini, apa, gini, terus nanti baru turun, baru mulai naik lagi. Nah, mungkin kita bisa dapat di 8.000 atau mungkin 10.000 sih. Tapi itu hanya prediksi, perkiraan sesuai dengan apa yang ada data sekarang. Ya jujur datanya belum lengkap banget sih, karena si bull trap-nya ini belum kejadian dan kita belum ada di bear market banget gitu. Definisi bear marketnya kayak gimana? Ya menurut saya definisi bear market adalah saat minimal di time frame 1 hari udah banyak terjadi lower high dan lower low. Untuk sekarang ya masih belum banget gitu. Jadi prediksi saya tadi kita bisa menuju ke mungkin 50.000 maksimal lah ya.
Dari situ baru kita turun. Karena kalau kita pakai Fibonacci lagi dari sini ke sini, kita gunakan prinsip gini dari sini lalu ke si 618-nya itu ya ke 50 ribuan kan. Itu baru nanti kita lanjut ke sininya. Yang mana di sini bro 14 ribu ya. Ya bisa juga sih, bisa juga. Cuman kalau saya mungkin di 20 ribu dulu lah, pasti ada apa namanya? Ada support kuat lah di situ. Ya itu nanti baru di situ mungkin ya sideways sideways naik nggak jadi kayak gitu, baru nanti mulai ada dump yang besar lagi seperti itu. Nah, ini bukan maksud menakut-nakutin, cuman sebagai peringatan bahwa pasar kripto memang sudah mengalami kejayaannya di kuartal 1 dan kuartal 2 2020. Sorry, mungkin hanya kuartal 1 2020 dan mulai dari 2000 sorry, dari 2020 sejak Maret dan sampai 2021 kuartal 1 berakhir itu sudah mengalami kejayaan. Sekarang kita masih belum bisa melihat lagi apakah dia akan naik karena mau analisa apapun, mau pakai makro, mau pakai fundamental, pakai stock to flow apa segala macam, kita belum melihat yang namanya higher high dan higher low. Higher high, higher low itu kita belum melihat pergerakan yang seperti ini. Ini skalanya nggak benar ya. Intinya kita belum melihat lembah yang naik dan puncak yang naik sampai sekarang. Jadi kita masih belum bisa bilang itu bullish. Minimal untuk jangka menengah ya, jangka menengah hitungan minggu dan berapa bulan. Karena kita lihat ini malah bikin lower high, ya kan? Dan lower low, seperti itu. Ya bisa bilang ini lagi konsolidasi atau apapun segala macam, tapi kita belum melihat seperti itu. Nanti saya baru percaya kalau misalkan dia sudah, ini kan di sini ya, sudah ada pucuk kayak gini nih. Nah, ini saya baru bilang, oke ini mulai bullish. Dan low-nya pun lebih tinggi daripada low sebelumnya. Misalkan ini jadi low, ya minimal dia ya sampai kayak gini masih oke lah. Kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaannya berikutnya gimana nih? Ya, saya yakin turunnya nggak mungkin langsung turun naik yang apa namanya yang kenceng banget langsung satu garis lurus. Pasti turunnya kayak zigzag gitu, kayak gini. Ya untuk teman-teman yang pemain spot, ya mau di average down silahkan. Tapi kalau menurut saya mending ya di sini beli, di sini jual, sini beli, sini jual sambil nutupin ruginya. Kayak gitu. Untuk pemain futures ya udah di short aja, tunggu short sampai mampus. Ya kecuali nanti ada naik lagi, kita analisis lagi lah. Kita selalu analisis terus lah, gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih udah menonton, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa.